lu bisa ngeliat yang namanya teman lu kayak gimana sifat aslinya. Jadi ntar lu kok bisa dibilang ya lu bakal abis naik gunung bisa mungkin ya kalau lu egois lu bakal milah-milih nih orang yang mana yang bisa sama lu, yang ya udah sekedar teman aja. Tapi kalau ada yang benar-benar aware kan ya dia aja di atas aware kok lagi susah. Tapi Gitu sih. bener sih, maksudnya gue juga sering dengar, emang gue pribadi belum pernah naik gunung, gue belum pernah. Cuma sering dengar gitu, pokoknya istilah banyak yang ngomong kalau lu naik gunung, lu pasti tahu dah karakter teman-teman lu aslinya seperti apa gitu kan. Itu makanya naik gunung. Tapi bener berarti. Betul. Ya? Makanya lu naik gunung. Yang Makassar itu pas dari nekat itu, oh gila. 4 jam tuh kan nggak minum, astaga ngeliat bunga tuh kayak ngeliat genteng. Ada di gunung karena di situ mungkin ada pepohonan yang warnanya merah semua. Jadi itu mah semua lapan-lapannya ngeliat itu rumah. Jadi wah deket nih, ternyata udah deket rumah. Oke. Turun kok nggak nyampe ternyata. Pas udah hampir deket ternyata itu bunga. Berarti halusinasi. Kayak istilah kita di gurun pasir ngelihat laut, katanya bukan laut. Kayak gitu. Gue anjir ternyata di sini kelihatan. Di gunung tuh lu kelihatan. Sifat asli lu kayak gimana kelihatan. Lu penakut, lu yang gak kuat mental. Ya kan? Pengalaman gunung ya. Itu sih enak ya. Maksudnya lu kalau mau naik gunung tuh mesti pengen banget yang namanya ngerasain sesuatu hal yang beda. Yang pertama kali itu gue ke Cikuray. Cikuray itu gunung daerah Jawa mana tuh? Jawa Barat. Itu ada di Garut. Oke, Garut. Dari ajakan teman, terus dari banyaknya filosofi biar pengen ngerasain alam lah kayak gitu. Nah akhirnya gue cobalah. Walaupun pertama kali itu gue nggak ada prepare ya, maksudnya kayak belum lengkap lah. Dari segi peralatan dong. Mental? Iya, itu dia. Karena gue tertarik, gue pengen uji mental gue. Katanya tuh naik gunung tuh bisa bikin orang down segala macem kan. Iya. Ya udah akhirnya gue nyoba lah. Gue jalan jam 4:30 itu gue sampai jam 6 di atas. 4:30 mulai jalan, jam 6 nyampe atas. Iya. Cuma 1,5 jam. Enggak dong. Sampai sore, jam 6 sore. Oh anjir, hampir 12 pagi. Oke, 12 jam. Itu baru nyampe atas. Itu. Gila. Jadi karena emang Halo semuanya, balik lagi bersama gua Amar, tentunya di VST Podcast. Kali ini VST kedatangan narasumber yang bakal nyeritain pengalaman menariknya di traveling alam. Dari elemen air dia ada, tanah juga ada. Langsung aja, ini dia narasumbernya Bang Ricky Junisar. Halo Bang. Apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi gimana Bang pengalaman menariknya nih yang pengen di-share ke sobat VST ini dari pengalaman lu dari naik gunung atau di laut? Boleh yang gunung dulu deh. Oke. Ceritain deh. Kalau untuk pengalaman gunung ya, itu sih enak ya. Maksudnya lu kalau mau naik gunung tuh mesti pengen banget yang namanya ngerasain sesuatu hal yang beda. Karena itu bisa ngajarin lu kayak berbagai pengalaman. Ya bisa entah itu dari psikologi lu atau dari mental lu. Tapi yang pertama sih kalau emang lu mau naik gunung, lu yang pertama mesti tertarik. Lu mesti punya kemauan banget. Kalau lu nggak mau, lu nggak bakal bisa. Karena lu gak bakal kayak setengah-setengah. Nah kalau naik gunung tuh pengalaman gue ya. Gue pernah gue naik gunung itu yang pertama kali itu gue ke Cikuray. Cikuray itu gunung daerah Jawa mana tuh? Jawa Barat. Itu ada di Garut. Garut. Berarti sama kayak Papandayan di Garut. Ya, dia kan ada 3. Ada Guntur, ada Papandayan, ada Guntur, sama ada Cikuray. Jadi pertama kali Cikuray. Ya. Gimana tuh? Itu pengalaman yang pertama kali itu sangat mengesankan sekali karena gue emang bener-bener awal mungkin ya karena emang dari ajakan teman, terus dari banyaknya filosofi biar pengen ngerasain alam lah kayak gitu.
Nah akhirnya gue cobalah, walaupun pertama kali itu gue nggak ada prepare ya, maksudnya kayak belum lengkap lah Dari dari segi peralatan dong. mental. Iya, itu dia. Oke. Karena gue tertarik, gue pengen uji mental gue. Katanya tuh naik gunung tuh bisa bikin orang down segala macem kan. Iya. Ya udah akhirnya gue nyoba lah. Waktu itu berlapan kalau nggak salah. 8 orang. 8 orang. Oke. Nah dari situ emang sih mungkin karena emang ini 8-8-nya pemula, jadi mereka tuh belum bisa yang namanya prepare konsumsi, terus kayak misalnya prepare minuman. Sorry, Manajemen. 8 orang pemula semua atau ada satu leader yang udah pernah mungkin udah Oh beberapa ada kali? sih, ada PRT gue itu dia. Oh, Pak RT Udah dia pernah dulu. naik ya, Oke. makanya gue bakal PRT kan. Berarti udah dewasa ya. Oh itu tua sih, yang kita tuakan lah. Ah. Nah itu seru sih Bang. Jadi kalau naik di Cikuka itu gue ngalamin yang namanya manajemen air yang buruk ya. Maksudnya kan karena kita pertama nggak tahu medan, karena itu gue pembukaan jalur baru. Kalau nggak salah itu gue naik via Bayongbong. Bayongbong. Iya, jadi ada dua Rutenya, jalur. Iya, jalurnya. rutenya. Nah itu kalau pas gue naik yang di situ, itu gue akhirnya baliknya lintas kan. Nah pas naik di situ kita nggak tahu medan. Oke. Pas nggak tahu medan, kita tuh kayak ya udah sekedar naik gunung buat happy aja. Ternyata kan enggak. Lu ternyata mesti butuh yang bisa namanya nyiasatin air, makanan. Terus sama kalau misalnya nyampe di atas tuh lu butuh yang namanya kayak ya sleeping bag lah, atau misalnya celana double lah. Sleeping bag tuh yang buat tidur, Buat tidur selimut gitu ya, buat yang tidur ada selimut. selimut. Betul. Nah. Nah, itu kalau gua ngalamin ya oke lah mungkin karena pertama kali ya. Itu gua naik dari subuh gua. Jam jam 4:30-an lah gua naik. 4:30 udah mulai naik. Udah mulai naik. Dari kaki gunung. Ya. Terus akhirnya ya mungkin kalau buat kayak pemula, kalau menurut gue sih wajar, tapi mungkin kalau buat yang lain, kalau emang yang udah pada siap sih itu mungkin kurang wajar ya, karena dari gue jalan jam 4:30 itu gue sampai jam 6 di atas. 4:30 mulai jalan, Sampai jam jam 6 nyampe atas. Iya. nyampe sore. Cuman 1 jam setengah. Enggak dong. Sampai sore, jam 6 sore. Oh anjir, gua Hampir pikir 12 jam pagi. Oke, 12 Nah, jam Itu. baru nyampe atas. Itu. Gila. Jadi karena emang mungkin ya satu kayak persiapan, terus juga kan kita ternyata yang kalau naik gunung tuh lu mesti yang namanya mesti latihan fisik lah. Oh iya penting sih itu. Ya, karena kalau lu nggak kayak gitu, lu kayak naik beberapa langkah pun kalau bisa udah capek ya, itu pagar kampus. Kram. Gua akhirnya ngalamin itu. Wah, gua bilang kacau sih itu mah asli. Nah, terus ada satu momen di mana pas gua balik nih, pas udah nyampe di atas, gue turun lah. Nah, turun yang paling itu gue paling gila sih, karena dari Pas turun jalur. iya jalur turun, karena pas gue jalur turun itu gue cuma 4 jam tapi nggak minum. Berarti turun tuh lebih cepat. Lebih cepat. Tapi lu nggak minum. Nggak minum. Oh, di situ pengalaman. Kehabisan air apa? Iya, karena itu dia gue bilang manajemen airnya, manajemen makannya nggak bisa. Iya, karena ternyata betul, karena ternyata di Bayongbong itu ada air tuh di pos 1. Cuma ada air Di pos 1, sampai nanti pos 2, pos 3, pos 4 sampai pos 5 itu nggak ada. Anjir. Dan gue cuma bawa berapa liter ya waktu itu. Emang sih ada berapa banyak, tapi kan akhirnya kita istirahat, kita ngopi, kita minum capek, terus nyampe atas. Nah besok paginya tuh kita udah nggak ada air sama sekali. Nekat lah. Nah, itu pas dari nekat itu, oh gila, 4 jam tuh kan nggak minum, astaga, ngeliat bunga tuh kayak ngeliat genteng. Ada di gunung, karena di situ mungkin ada pepohonan yang warnanya merah semua. Jadi itu semua lapan-lapannya ngeliat itu rumah. Jadi wah deket nih, ternyata udah deket rumah. Oke. Turun, kok nggak nyampe ternyata. Pas udah hampir deket ternyata itu bunga. Berarti halusinasi. Kayak istilah kita di gurun pasir ngelihat laut, nyatanya bukan laut. Bukan laut, kayak gitu. Oke. Itu sih itu yang pengalaman yang Kejadian tuh ya nyata. Kejadian nyata itu pas yang di Cikuray. Nah kalau yang dibentuk sih banyak juga gua pengalamannya. Salah satunya pernah pas gua, kalau bunduk tuh jadi
Medannya tuh sama kayak Semeru yang batu sama kerikil. Kalau lu naik 2 langkah turun selangkah. Oh jadi naik nih, Turun. nyosot ke Iya, bawah. naik kusut. Ah, Nah, di situ gue dapet pengalaman. Jadi gue ajak beberapa teman lagi. Kalau nggak salah gue di Guntur itu ada sekitar 12 apa 16 orang gitu. lebih ramai dari Lebih rame. Cipura ya. Ajak juga yang baru-baru ngikut. Hmm. Nah, pas ngajak yang baru-baru ikut pun di situ ini sih apa namanya ngajarin hidup banget. Ngajarin gitu. Ngajarin banget. Dapat pelajaran. Dapat pelajaran banget. Dapat pelajaran banget. Contohnya gimana? Jadi kayak temen gue yang biasanya, wow ngomongnya suka gedekan gitu kan, wow ini mah gampang-gampang. Pas nyampe sana di pertengahan, minta pulang pak. Nggak kuat. Nggak kuat, udahnya kan. Oh jadi dia waktu belum naik tuh sombong lah. Sombong. Udah Istilahnya kecil lah buat dia gitu ya. Di situ Ternyata enggak, berat. Gue tuh badan lemes, muka pucat, tenaga habis. Akhirnya minta pulang, tapi kata gue pulang kalau lu minta pulang siapa mau nemenin? Ya, Ya, sedangkan yang lain tetap mau Tetap naik. mau naik. Lu kan nggak bisa ngebuang ego lu kan. Iya, iya. Udah akhirnya mau nggak mau kita jalan pelan-pelan. Nah, kalau pas di Guntur itu treknya gua jalan jam 6 juga, nyampe juga sekitar jam 5-an gua nyampe. Jalan jam 6 pagi, Ya, nyampe jam 5 jam 5 sore. jam 5 sore. Berarti maksudnya lebih dekat sedikit Lebih lah. dekat sedikit, ya. Gue sedikit lah nih sih gue. Padahal gua di siang itu gua udah nyampe di pertengahan, itu udah bisa kelihatan puncak. Siang Iya, gua udah Jam? nyampe sekitar jam 12-an. udah ngeliat puncak. Udah nggak puncak. Tapi sampai ke atas tuh jam 5. Lu bayangin aja naik turun itu di situ diuji banget. Sampai ada teman gue yang dia bilang, kayaknya gue gak bakal naik gunung lagi nih. Kapok lah gitu ya. Kapok, karena emang bukan cuma fisik, mental. Betul. Yang dia lihat, gila, di atas udah kelihatan puncak nih, tapi ternyata kan pas Masih naik, jauh banget. masih jauh banget sampai jam 5. Iya. Gila sih. Terus sama yang terakhir sih, gue di malamnya diuji. Di Gunung Guntur Di atau? Gunung Guntur, jadi itu ada dua yang lu mesti ngejagain. Yang pertama itu babi hutan. Oh iya, betul. Udah pasti ada tuh ya. ya di gunung. Terus juga kedua, itu sih mungkin pas di zaman gua ya, di zaman gua itu banyak penambang pasir yang bukan penambang pasir ya, mungkin penambang kerikil kali ya. Dia itu ngebeset tenda. Ngebeset tenda maksudnya? Buat ngambil barang. Oh maling. Maling. Jadi lu mesti pinter-pinter yang namanya ngejaga. Oke. Nah, dari situ walaupun gua buka 3 tenda di situ, emang temen gue pada kampret sih. Ya karena pas disuruh jaga, pas jam 9 malam gue dibangunin, ya gue pikir gue ada temen. Ternyata temen gue ngobrolnya dalam tenda, gue di luar tenda kan. Kan bangke banget kan anjir. Oh jadi ada tugas jaga nih sebenarnya. Ada tugas jaga. Jaga buat ibarat takutnya ada yang Iya, robek tenda ada macam-macam kan. Ya. lah. Nah, di situ tuh gue anjir ternyata di sini kelihatan. Di gunung tuh lu kelihatan, sifat asli lu kayak gimana kelihatan. Lu penakut, lu yang gak kuat mental, Iya. ya kan? Jadi Di situ lu bisa ketahuan ya, nih di apa proses naik gunung nih masing-masing banget. karakternya. Lu bisa ngeliat yang namanya teman lu kayak gimana sifat aslinya. Jadi ntar lu kok bisa dibilang, ya lu abis naik gunung bisa mungkin ya kalau lu egois lu bakal milah-milih nih orang yang mana yang bisa sama lu, yang ya udah sekedar teman aja. Tapi kalau ada yang benar-benar aware kan, ya dia aja di atas aware kok lagi susah. Tapi bener sih, maksudnya gue juga sering dengar, emang gue pribadi belum pernah naik gunung, gue belum pernah. Gue sering dengar gitu, pokoknya istilah banyak yang ngomong, kalau lu naik gunung, lu pasti tahu dah karakter teman-teman lu aslinya seperti apa gitu kan. Itu makanya naik gunung. Tapi bener berarti. Betul. Makanya lu naik gunung. Biar ngerasain, biar lu tahu nih siapa aja nih teman lu yang bisa diajak susah. Oh iya. Sama gue terakhir abis dari jaga tuh ini ketemu babi yang segede motor. Di mana? Gunung mana? Di tenda gua, di Gunung Guntur. Masih di Gunung Guntur? Iya, jadi ceritanya kan pas sore gue nyampe itu sekitar jam 5, capek lah bikin tenda. Bikin tenda, yang kita bagi tugas, ada yang bikin tenda, terus ada yang bikin parit segala macam, terus ada yang buat nyiapin makanan. Parit apa? Jadi kalau buat jalur air, kalau misalnya lu nanti tenda kan, kalau daripada nanti nampung di situ, akhirnya tenda lu kena air, kembali. Oh jadi dikasih jalur air, digali lah ya. Oke. Habis itu yang gue gak enak ya, jadi bikin makanan,
Ya mungkin kalau buat orang yang bisa ngeliwat, oke. Tapi di sini masalahnya nggak bisa nih. Udah deh nih, udah nggak bisa, udah deh. Yang masak nih. Iya. Jadi Gimana tuh? dia masaknya, padahal di pengalaman yang pertama di Cikoka itu udah Dia yang masak. dia yang masak juga, dan akhirnya ya kalau dibilang enak, sebenarnya nggak enak, tapi karena lu lapar lu nggak ada bahan apa makan, ya kan? Jadi makan-makan Udah. aja gitu ya. Nah, di situ tuh gara-gara habis udah pada makan nggak dicuci atau nggak diberesin lah Apa buat bekas masakannya. Oh. Kan dia temen gue tuh bikin nasi liwet sama ikan peda, Ya. kan ngundang Bu Amis. Iya, Bu Amis. Nah itu benar ada tepat di sebelah tenda gue. Itu babinya gede Pak. Itu posisi lo ngeliat babi di dalam tenda apa lu di luar tenda? Gue posisinya itu di luar tenda. Lagi minta apa? Ya kalau kata orang sana kita berbaur lah sama-sama di gunung kan. Nikah gue minta-mintain air. Sama yang lain Sama juga yang lain, nih. ya. Karena nggak cuma rombongan lu doang. Betul, kan Iya. banyak juga. Tuh desain Pak segede motor. Segede motor. Iya, Motor iya. apa tuh? Yang Bebek. motor matic lah, matic. Kayak Smio. Anjir, gede banget. Gede banget. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 8 Malam. malam. Itu yang ngeliat pertama kali siapa? Siapa ya? Temen gua. Terus abis dari temen gua pas ngeliat babi kan kami. Nah dari yang rombongan lain juga pada nyantai kan, wah babi, wah panas banget, wah gila. Temen gua udah hampir mau ngeluarin ini kan, dia kan dibawa kayak pisau kecil kan, Ah. buat jaga-jaga. Mau dikeluarin udah, cabut. Oh, dianya kabur aja. Kabur akhirnya. Enggak ngamuk-ngamuk. Enggak. Iya. Anjir, gede banget. Segede Gitu sih. motor. Makanya ya gue nyaranin kalau buat lu yang belum pernah naik gunung, naik lah. Iya. Jadi lu bakal tahu lebih kayak dapat filosofi hidup lah kalau menurut gue. banget. Dapat ya. Dapat. Tapi sorry, itu tahun berapa tuh? Itu gue naik kalau nggak salah di tahun 2017. 2017, sekarang 22, berarti 5 tahun lalu ya? Ya 5 tahun lalu. Ya. Tapi ya kalau sekarang sih kalau nggak salah yang gue tahu infonya tuh Guntur udah nggak bisa dinaikin sampai paling atas. Kenapa? Karena udah banyak kalau misalnya hujan itu paling ngeri. Karena di atas tuh nggak ada Longsor. pohon kosong. Oh, khawatir longsor. Satu longsor, kedua juga ini Pak. Banyak kejadian itu kalau habis hujan kan ada petir. Karena nggak ada pohon itu ada suka nyambang. Iya. Itu ada korban. Gitu. Ngeri lah ya, Iya. khawatir. Makanya sekarang kalau ke Guntur tuh udah nggak bisa naik ke atas. Paling nyampe yang deket air terjun. Nggak sampai puncak. Udah nggak bisa sampai puncak. Setahu gue ya, itu udah nggak bisa. Oke. Cuma nyampe sana. Iya. Ah, gue bakar ya. Rokok dulu lah, ngopi-ngopi. Santai, Siap. santai. Gila, ngeliat babi segede motor, gue nggak kebayang sih. Makanya kalau misalnya orang kayak nggak percaya buat babi itu gede, ya coba ketemu babi hutan. Babi hutan kan terkenal bulunya kan keras kan? Iya, hitam terus juga ada taringnya. Iya, ada taringnya betul. Iya. Terus gitu gue sampai, gila ini sih luar biasa sih. Makanya kalau di sono lu mesti lebih hati-hati lah. Bahkan kalau yang gue lihat di beberapa kali gue lihat di postingan tuh, kalau di Gunung Cikakai sekarang udah ada babi juga. Kadang para yang naik gunung tuh pada naik ke atas pohon. Biar dari seruduk. Ya. Iya. Gitu. Itu sih. Tapi berapa gunung yang udah lu naikin? Maksudnya yang udah lu daki lah. Kan Cikuray, Guntur, Papandayan sih nextnya kayaknya sih. Papandayan. Oke, berarti Jadi ngelengkapin gunung yang di Jawa Jawa Barat dulu, Jawa nanti Barat. mungkin bisa ke lebih jauh lagi, jauh Jawa lagi, Tengah gitu ya. biar lebih banyak pengalaman sih. Oke, itu kan ya lumayan sih ya. Maksudnya kadang gue pengen gitu naik gunung, cuman gue orangnya masih takut. Nyoba Pak. Kalau nggak pernah nyoba kita nggak pernah tahu. Iya sih. Tapi kalau ya gue nyaranin sih kalau bisa lu boleh ngajak teman kantor biar lu tahu teman lu aware dia sama lu. Iya. Ya kan? Jangan cuma hanya senangnya doang lu ada susahnya Nggak susahnya lu enggak kan? lu ya kan? Benar ya. Iya. Susah aja lu nggak mau. Makanya sih gue pengen banget sih sama anak-anak kantor, tapi nggak tahu kalau bisa. Oke, jadi pengalaman di gunung tuh lumayan menarik lah ya. Lumayan lah. Terus kan lu kan nggak cuma di elemen tanah nih ya, tanah gunung kan, lu juga malah kalau gua lihat kan lebih ke air. Iya. Lu anak pancing banget nih, ya kan. Lu hobi banget mancing. Itu
awal mulanya tuh lu bisa hobi kayak Mancing, gitu? jadi Gimana? gini masalah. Ke awal gua mancing tuh pertama mungkin ya, emang pertama dari pergaulan. Jadi kan gua dulu masih muda lah ya, sekarang udah agak tua sih. Dulu masih muda gua tuh suka nongkrong di bengkel. Ya. Nah, anak-anak bengkel ini suka mancing di Muara Baru. Daerah-daerah lu atau orang lain tuh anak bengkel? Anak daerah gua, Oh, anak daerah gua, pihak tuh lah. Ya. Ya mungkin karena gua muda kan, gua bilang kayaknya gua juga belum pernah punya pengalaman mancing. Yang tahu sih gimana sih, apa nggak bete ya kan. Nah, pertama kali gue diajak mancing tuh gue diajak ke Muara Baru. Muara Baru, gue jalan disuruh sama teman gue nih yang kang bengkel, namanya Bang Unus. Dia pernah nyuruh gue beli nasi uduk. Oke. Nasi uduk, dia terus dia bilang bala-balanya banyakan. Gue turutin kan, ya udah oke gue beli 2, bala-bala banyakin. Pas gue nyampe tempatnya, kok dibuang nasi uduk gue ke laut. Terus gue liatin, dia buka pancingan, bala-balanya dipotong-potongin, lah dicantelin, terus di ini kan dilempar ke laut. Gue bilang, mancing apaan? Gue bilang, emang ikan mau bala-bala? Nah, gue pikir itu buat makan di sono. Lah itu dia, gue pikir juga gitu lah. Gue bilang kok ini apa namanya? Diumpanin dia. Gue bilang apa nggak sayang? Mau pakai sambal gak? Gue bilang. Agak jadi. Biar komplit ya. Iya. Tapi enak sih, dari situ gue belajar banget ya. Ternyata tuh mancing yang orang bilang bete, nggak bete juga. Nggak bete karena pas lu nanti saat dapat ikan, kan kalau di mancing di Muara Baru ya, kan kalau gue mancing tuh deket yang namanya kapal pengisian Pertamina, kapal buat ngisi-ngisi BBM kapal. Istilahnya isian bensin kapal. Isian bensin kapal. Kan di situ ada kayak dak yang bawahnya tuh besi yang dari bawah kan. Nah, kan kalau mancing di situ berarti kalau misalnya ikan bawa ke kolong, benang lu bisa putus. Iya. Ya kan? Karena bisa kena tritis atau Tritis apa? itu kayak apa ya kalau dibilang ya? Kayak kerang tapi bukan kerang. Jadi yang Keras tapi dia. keras dia, tajam. Tajam. Nah, itu kalau kena benang putus. Jadi gimana? Dia tajam. Iya kan, udah kayak lu nunggu lama, tapi akhirnya putus kan, lu kayak nyesek banget, sia-sia banget kan, anjir nunggu lama-lama lu anjir berapa jam, tiba-tiba dimakan terus putus kan. Nah, tapi saat lu dapet kayak anjir gak bakal gue lepas nih, gila susah lu udah umpanin nasi uduk bala-bala ya kan. Iya. Gak mungkin kan gua sampai gue lepas, akhirnya gua terusin. Nah, dari situ berawal tuh. Sorry, seneng. itu kan pertama tuh. Itu lu udah, maksudnya alat pancingnya kan kalau di TV-TV kan banyak alat pancing yang gede-gede segala macam. Itu lu pertama kali pakai alat pancingnya kayak apa? Kalau gue pertama kali mungkin dibilang ya mungkin karena budget juga kan, gue dulu nggak masih kuliah ya, awal mancing kalau nggak salah ya. Itu gue beli pancingan murah sekitar 20.000. Itu untuk jorannya doang 20.000. Terus untuk yang batang batangnya, untuk reelnya paling waktu itu gue beli sekitar 35.000, masih plastik. Oh, berarti gocap lah ya. Iya. Gocap. Ya kan ibarat lu ngeluarin gocap tapi lu bisa kayak punya kepuasan. Iya. Oke lah. Nah, dari situ akhirnya udah bosen sama laut. Pindahlah gue ke Empang. Diajakin yang namanya Galatama. Ya. Jadi itu Galatama itu lomba. Oh, lomba mancing. Lomba mancing. Ya kalau dibilang lomba, tapi dibilang judi juga kan, lu bisa dibilang disebut judi karena kan judinya karena kan kalau setiap apapun yang dipertaruhkan dengan lu bayar tiket. Tapi lu ngarepin hadiah. Dia ada hadiahnya kan. Kalau untuk juara 1 itu biasa indukan, terus kedua ada prestasi. Ya di situ sih yang dibilang judinya sih. Kalau menurut gue itu sih. Itu istilah ikannya. Yang juara 1 tuh lu dapet induk, ikan paling gede apa gimana tuh? Ikan paling gede. Di situ. Tapi kan ngukurnya berarti mesti ditimbang. Pakai timbangan. Dia ada alatnya. Jadi kalau setiap mancing tuh gua sampai mancing Galatama gua sampai ke Tangerang, sampai ke Batu Cepet. Sampai ke Tangerang. Ya. Buat ikut Galatama itu. Iya, nyoba. Bayar berapa? Bayar. Tiketnya dulu 30-an per orang. Per orang. Itu berapa lama? Kalau Galatama 2 jam.
Full 2 jam. full 2 jam. Itu yang gue mancing sih ini bawal sama bawal. Oh, ikan bawal. Bawal, karena kalau bawal tuh satu dari umpan tuh nggak terlalu ribet. Apa tuh biasa kalau bawal? Bawal mah kan tinggal kayak kacang mede jadi. Kacang mede jadi, tahu putih jadi. Tahu bulat jadi. Bawal. Berarti nggak harus kayak cacing apa ikan Enggak. kecil gitu enggak? Kalau buat Galtama, bawal tuh nggak boleh cacing. Kenapa? Kata-kata nggak dibolehin karena kalau udah biasa makan cacing, ikan bawalnya itu biasa maunya bawa cacing mulu. Oh, Apalagi kalau misalnya lu pakai cacing kan dia rata-rata maunya cacing kebo ya atau cacing kalung. Itu nggak gampang, mahal juga. yang gede itu. Yang gede. Ah. Itu kalau lu sengaja nyari tuh seplastik 10.000 isi 7 kalau nggak salah. Anjrit, satu plastik 10.000 isinya 7 cacing. Itu dia sih. Gila. Berarti kan kalau ikut Galatama gitu kan ya rame kan, rame lomba. Ada ini nggak sih, maksudnya teknik-teknik tertentu tuh buat lu biar menang? Oh, kalau buat teknik ya. Sebenarnya kalau Galatama, kalau buat menang indukan, itu semakin gede umpan, semakin gede ikan yang makan. Oh, makin gede umpannya, makin Makin potensi makan. gede Ikan induk nih yang Iya, makan nih, betul. karena ikan gede. Betul. Terus juga kalau misalnya lu targetnya apa? Kalau lu masuk ke situ tergantung juga sih. Kalau lu masuknya didapat di lapak yang ikannya rame banyak. Ikan rame itu maksudnya buat kayak yang sekilo 3, sekilo 2 atau sekilo 1. Itu kan nggak bisa masuk induk. Induk kan dihitung dari 2 kilo ke atas. 2 kilo ke atas. 2 kilo ke atas baru dihitung induk. Nah, jadi kalau gua biasanya saatnya tergantung gua dapat di lapak yang mana. Kalau emang gua dapat di tempat lapak yang ikannya rame, gua pasti mudah prestasi. Prestasi itu apa? Itu jadi kalau di Gautama tuh ada yang juara 1 induk. Kalau gue dulu main di ini ya, di apa namanya, di Cengkareng situ tuh, kalau buaya itu juara 1 ada induk. Terus buat hadiah kedua ketiga itu dibagi ke prestasi. Iya, maksudnya apa tuh prestasi itu? Prestasi itu ikan paling banyak dikumpulin, ditotalin, oke. berapa kilo. Siapa yang paling banyak Iya, dapat itu betul. namanya prestasi juara 2. Oh, itu udah hadiahnya duit. Ada hadiahnya duit. Tergantung yang mainnya. Kalau misalnya full lapak sampai 40 itu bisa tiket 30 hadiah bisa 200 lah. 200.000. 200.000. Tapi kalau untuk induk bisa 1 juta. Oke. Itu sih. Tapi maksudnya kan pasti ada teknik lah ya, di dunia pancing pasti ada teknik. Gue dulu pernah, maksudnya nggak hobi sih, nggak hobi, cuman kadang suka ngikut. Gue ngikut ke bayar sih, tapi bukan lomba biasa. Iya bayar, cuman mancing kayak biasa nih. Gue nggak punya pancingan kan, teman gue punya, ya udah gue ngikut. Emang gue memang nggak hobi, tapi pas gue nyoba gue pernah dapet. Emang rasanya beda. Enak men. Kayaknya anjir puas banget. Kuat banget. Gatonya apa? Ikan sapu-sapu anjir. Gue mancing di Fluid situ, di Megamall tuh kan ada tuh pemancingan dia buka, gue bayar waktu itu 20.000 kalau nggak salah. Cuman berdua gue masuk, nggak satu orang 20.000. Oh iya. Masuk 20.000 gitu kan. Udah ada warung juga enak. Ya, tapi mancing harian ya. Harian. Kita kasarnya pulang sore juga nggak masalah. Ya, tapi itu yang gue bilang ikannya ikan nggak bisa dimakan. Iya. Tapi kalau harian tuh kadang kalau dibilang ada yang curang, ada yang jujur ada. Karena gue pernah ngalamin mancing harian di daerah Pik itu sebelum sekarang kan udah bagus ya, udah nggak ada mancingan kan. Ya, itu dulu ikannya nggak ada. Jadi ikan baru diturunin pas lu mancing. Oke. Nah, berhubung untungnya ya, yang gue pancing tuh ikan harian emas. Kalau emas tuh kalau ikan yang nggak lama diturunin dia bakal cepet makan. Oh, ikan kelaparan lah. Iya, beda sama bawal. Bawal lo nggak bisa, kalau harian lu datang siang lo nggak bakal menang, lo pasti kalah, bisa ngejong kalau bawal gitu. Karena jam makan dia biasanya. Ada jam makannya. Ada jam makan. Anjrit. Jadi kalau jam makan si biasa gue main bawal tuh kalau buat harian ya itu pagi, mungkin dari jam keluarnya matahari sampai jam 9. Nanti dia makan lagi siang menuju sore, mungkin di angka jam 1 atau sampai jam 3. Nah itu jam 9 jam 10 kadang kosong sampai jam 9. Lu
Lu tahu-tahuan jam. Lah, karena kan jam iya, karena ya gue sering, maksudnya gue juga sering. Gua kira lu mau Iya. makan ikan bawah. Anjir, sampai tahu jam-jam makan ikan. Itu dia, karena kalau misalnya kita nggak kayak belajar kayak nggak merhatiin kayak gitu, gue juga nggak tahu. Iya, iya, iya. Gue juga dulu kayak mancing apa ya, gue pernah ya. Enak sih, paling enak sih mancing bandeng sih. Bandeng. Bandeng paling enak kalau menurut Kenapa gue. tuh enaknya? Karena tarikannya pak. Oh, kuat. Wis. Karena kan gede kan. Gede. Maksudnya sekecil-kecilnya ya gede gitu. Iya, dia juga emang kan berenangnya beda ya. Dia berenangnya kayak peluru. Oh, cepet gitu. Cepet. Walaupun lu dapet ikan kecil, bukan ikan gede. Wah. Oh, Tarikannya kencang gitu ya. kenceng. Paling enak Bandeng bandeng. Kalau buat nyari apa namanya? Buat nyari tarikan nih, udah bandeng. Tapi bandeng tuh ikan laut atau ikan air tawar? Bagaimana? Bandeng ya, kalau yang gua temuin di laut juga sebenarnya ada bandeng, tapi jarang sih orang yang bisa dapetin bandeng di laut. Kebanyakan itu bandeng di budidaya di air payau. Air payau itu antara air asin sama Air air tawar. tawar ketemu. Jadi kata-kata di muara. Oh, kayak ada rasa-rasa gimana gitu ya? Iya. Airnya. Betul. Itu sih kalau bandeng mah, wah enak banget. Lu mesti nyoba sih. Tapi jenis-jenis ikan di air payau tuh maksudnya bukan di laut lah. Ah. Apa aja sih kan yang setahu gua kan lele, bandeng, mujair, emas, bawal. Itu air tawar bro. Iya, air tawar itu. Ah. Ah. Bandeng Yang selain payau. Bandung Bandeng Bandung payau. payau. Bandeng payau. Terus masuk kayak belanak. Apa tuh? Jadi ada ikan yang modelnya kayak bandeng tapi bukan bandeng pak. Kayak bandeng tapi bukan bandeng. Ya itu ikan biasa kalau buat diakalin ya, pancingnya pakai terigu sama botol. Diapain? Tinggal dilempar, jadi terigunya dimasukin ke botol, Hah? dilempar, tungguin aja itu pasti dimakan. Kan napung gitu. Iya, emang ikannya ada di atas. Oh, terus cara ngambilnya gimana? Serok gitu? Udah tinggal ditarik doang, kan dia masuk ke dalam botol. Lu tinggal niket. Nah, Botolnya dibuka. iya. Dibuka yang belakangnya, yang depannya udah ditutup. Jadi kan masuk, udah tinggal lu derek. Udah pasti dapet. Pakai tepung, itu tepung terigu biasa sih. Tepung terigu. Tepung terigu. Itu buat yang biasa ya, tapi ada juga yang dibilang bisa dipancing. Kalau gue belum pernah lihat. Gue nggak pernah ngerasain kalau belanak tuh bisa dipancing. Karena susah. Kenapa? Karena apa? Kecil apa gimana? Susah. Nggak tahu umpannya apa. Mungkin gimana? gue nggak tahu umpannya kali ya, jadi gue nggak bisa bilang itu apa nggak mau makan di pancing ya. Mungkin emang ada orang yang bisa mancing belanak pakai kail. Kalau gue biasa nggak, gue pakai botol. Iya, iya. Emang lebih susah sih. Oke. Terus kalau buat kan lu pernah mancing di empang Ah. ya, ya pernah lah ya, di Ya. laut. Nah, di Oh. laut tuh jenis ikannya kan aneh-aneh kan. Ah. Gue juga nggak tahu Ah. nama ikannya tuh apa aja sih yang standar sering banget didapat sama orang yang mancing. Standar ya. Standar paling kayak ikan tanda-tanda. Ah, Ikan tanda-tanda, ikan tompel lah kalau bilang. apaan ke tanda-tanda? Jadi ada ikan modelnya kayak kakap, Ah. tapi dia ada bertompel. Itu namanya bener ikan tanda-tanda. Ikan tanda-tanda. Kalau mungkin kalau buat pemancing sekitar Jakarta itu bilangnya ikan tanda-tanda. Tapi kalau udah gede lagi beda nama. Apaan? Namanya gue lupa apa ya. Itu ada nanti jadi dia bisa gede tapi tandanya hilang. Namanya ganti. Lah gue juga bingung sih emang dari dulu kayak gitu. Yang ganti siapa namanya? Gue juga bingung gitu Ikan ya. gitu. Iya padahal namanya kalau kecil disebutnya tanda-tanda kan ada tompelnya. Ada tanda tompel. Ya. Ah, Nah nanti saat dia gede tompelnya itu hilang. 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 Karena kulit mungkin lama gede. Iya. Nyebar. Gitu sih. Terus ada ikan apa lagi selain itu? Ikan apa? Banyak pak. Banyak. Banyak. Kalau gue biasa karena gue biasa mancing tuh ke lebih arah Tangerang ya. Daerah Tangerang. Daerah Tangerang Ah. lah kayak Pulau Laki, terus Pulau Lancang. Hmm. Itu gue biasa dapet yang gue cari tuh ikannya tenggiri. Ikan tenggiri, ikan kue kambe, terus kadang suka marlin kalau ada, marlin, layakan, terus ada ikan jiti, kue ikan kue. Gue pernah denger tuh ikan jiti Ya. kalau di mancing mania tuh. Oh itu mantep pak, dagingnya tebel. Iya, iya. Dagingnya tebel, tarikan juga ajib. Nah, Nah, terus ada lagi ikan kue kambe, modelnya kue tapi dia lebih pipih, badannya lebih pipih. Nah, kenapa disebut kue kambe? Karena kalau nggak salah, kalau lu narik dia bunyi kayak embe. Makanya disebut kue kambe. ada suaranya. Ada suaranya pas lu narik dia dekat lu gancok,
ikannya itu Oh, pas ikannya udah deket, Iya. dia mulai suara. iya kayak suara ya mungkin kayak jeritan kambing gitu lah, makanya disebut kuah kambing yang setahu Oh iya. gue juga bingung kok disebut kuah kambing apa, kalau mungkin kan kalau kayak ikan ayam kan emang dagingnya berasa ayam. Nah ini kuah kambing, gue bilang apa kayak embe gitu, ternyata emang pas lu udah deket dia bunyi kayak ngeluarin suara gitu. Itu Oke. Tapi kalau lu mancing di laut maksudnya lebih sering ya kan setahu gua ya karena gua jarang mancing, paling kan kayak di pinggir tanggul. ya Kalau kalau di laut nih kayak Muara Baru nih, suka kan ada batu-batu gede tuh. ya Nah, biasanya di situ. Nah, kalau di laut tuh lu di situ atau lu kayak ke tengah laut? oh ke tengah, kita ke tengah Pak. Ke tengah laut. Ke tengah Berarti nyewa kapal lu. nyewa kapal. Nah gue nyewa Oke. kapal itu gue naik dari Tanjung Kait, Tangerang Kait. Itu gue sama Kapten Rana lah sebelumnya. Sama gate-nya lah ya, Gate-nya lah. Ya. Dia kapten paling gue percaya banget lah. Siapa namanya? Rana. Rana. Iya. Orang Di- mana itu? Orang situ. Dia. Orang Tanjung kalau Kait. Tanjung Kait Iya. itu. Itu dia kapten yang paling aware sih menurut gue. Dia paling kalau misalnya kayak gue mancing belum dapat ikan tuh dianya